Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan sahabat GP Ansor Desa Bader Jatirogo yang saya hormati, juga Ustadz Mujib dan Ustadz Rauf yang nantinya akan menjadi narasumber yang saya hormati pula. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di musola ini dalam acara ngaji gayeng yang kelanjutan dari bulan Ramadan kemarin kita laksanakan, dimulai di Syawal ini sebagai pembukaan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan sebagai pembawa acara, akan membacakan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti Mahalul Qiyam, dilanjutkan dengan mukadimah kitab Fathul Qorib, yang selanjutnya yaitu doa dan penutup. Marilah pada malam hari ini, acara malam hari ini pembukaan, kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara malam hari ini berjalan lancar mulai awal sampai akhir, dan episode-episode berikutnya lancar. Al-Hadiniyah Lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara yang kedua yaitu Mahalul Qiyam, yang nantinya juga dilanjutkan dengan mukadimah kitab Fathul Qorib. Untuk teman-teman sahabat GP Ansor, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالضلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا
فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih disampaikan sahabat-sahabat Nabi Ansor yang sudah membawakan Mahalul Qiyam. Selanjutnya yaitu Muqaddimah kitab Qorib yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang kami hormati semua rekan-rekan dari GB Ansor di Sambader yang berbahagia, semua yang hadir, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian ataupun ngaji gayeng yang telah kita awali pada bulan Ramadan kemarin, sehingga kita lanjutkan pada bulan Syawal pada hari ini sebagai pembukaan muqaddimah dengan ngaji gayeng dengan kajian kitab Fathul Qorib. Semoga apa yang kita laksanakan, kita jalankan bersama semua sahabat-sahabat Ansor di Sambader bermanfaat dan barokah, semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semuanya yang berbahagia, pada malam hari ini kita awali ngaji gayeng yang telah kita rencanakan dari bulan Ramadan hingga berlanjut pada malam hari ini. Semoga semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan kakinya untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang ada manfaatnya buat kita semuanya, buat sahabat semuanya, buat keluarganya dan semua masyarakat khususnya di Sambader. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu kita ketahui, karena memang ilmu itu satu hal yang sangat penting, khususnya ilmu agama. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu sangat-sangat difardukan atau diwajibkan buat kita semuanya, bagi muslim dan muslimat. Tidak ada kata terlambat, karena apa? Ilmu agama adalah ilmu yang untuk mensukseskan kita kehidupan dunia dan akhirat.
Sehingga khususnya kajian pada malam hari ini adalah ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan apapun ibadah secara syariat, kalau tidak diilmuni atau tidak ada ilmunya, itu dikhawatirkan tidak sah dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kajian ilmu fikih khususnya ilmu agama sangat-sangat diwajibkan buat kita semuanya. Tidak ada kata terlambat. Semoga dengan malam hari ini kita awali muqaddimah. Besok lagi kita masuk bab-bab yang sebagai urutannya, sehingga terjadi ada interaksi ataupun ada tanya jawab, sehingga apa yang belum kita pahami yang kita lakukan tiap hari mungkin bisa ditanyakan, didiskusikan di majelis ini, sehingga dalam melaksanakan ibadah rutinitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para sahabat-sahabat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali dengan tawasul kepada para musannif, masyayikh, khususnya kepada para pendiri-pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga dengan kita tawasul akan mendapatkan berkah-berkah beliau, khususnya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadratin Nabi وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة العلماء العام المصنفين والتابعين والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى أحد خصوصا إلى حضرة محمد بن قاسم بن محمد الغازي بن الغربي أبو عبد الله شمس الدين ونفعنا بهم وبعلومهم دار بركات سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأولياء إلى حسن بأولاد الساهة بالحسن جميع المؤسسين في جمعية نهضة العلماء خصوصا بالشيخ هاشم أشعري والشيخ حسب الله وخصوصا الشيخ مشير منصور وخصوصا ونفعنا بهم وبعلومهم الدار البركات سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam al-Alim al-Alama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Laghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi amin. Yang pertama kali dalam muqaddimah ini, dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini, Syekh Imam Al-Alim Al-Alama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kali beliau berkata, alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil Kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dibalin wa hazimatu kulli du'ain mujabin. Jadi pertama kali musannif atau pengarang kitab ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pujian hanya Allah, memulainya dengan hamdalah karena berharap berkah, karena merupakan permulaan setiap urusan yang penting dan penutup setiap puji yang diijabah. Ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din ala wafqi muradi
وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه مدد ذكر الذاكرين وسهو الغافلين. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian musannaf atau pengarang kitab ini bersalat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji untuk tafakuh di dalam agama sesuai dengan yang dikehendakinya, aku bersolawat dan memohonkan keselamatan bagi makhluk termulia, yaitu baginda Muhammad penghulu para utusan, yang bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebahagiaannya, maka dia Allah Ta'ala akan memahamkannya pada agama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi musannaf atau pengarang kitab ini sangat-sangat begitu mendoakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, barang siapa yang Allah kehendaki kebahagiaannya, maka dia atau Allah Ta'ala akan memahamkannya pada agama. Sehingga kita kalau sangat dicintai oleh Allah, berarti kita akan diringankan untuk mendatangi majelis-majelis taklim, belajar ilmu agama, karena ilmu yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ilmu agama. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau seseorang paham, pandai, pintar dengan urusan ilmu-ilmu dunia, tapi jahil atau tidak mengetahui ilmu agama, ilmu urusan akhirat. Ini sangat berbahaya. Kalau bisa kesemuanya, kedua-duanya imbang. Ilmu agama harus ditekuni atau dipelajari. Ilmu dunia pun juga harus ditekuni atau dipelajari. Sehingga akhirnya fid dunya wal akhirah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan, menghendaki kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang akan menghendaki, kepingin kehidupan sukses bahagia di akhirat, juga harus dengan didasari dengan ilmu. Karena melakukan ibadah, baik itu wudu, sholat, apapun yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah tanpa didasari oleh ilmu agama, dikhawatirkan dan yakin akan salah dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat dalam kebahagiaan, juga harus didasari dengan ilmu. Berarti intinya ilmu merupakan hal yang sangat-sangat penting sebelum kita melakukan amal atau pekerjaan apapun. Itu sebagai mukadimah yang pertama, memuji kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du hadha kitab fi ghayati ihtisar wa tahzib wada'tuhu 'ala al-kitab al-musamma bit-takrib liyantafi'a bihil muhtaj minal mubtadin li furu'i syari'ati wad-din wa liyakuna wasilatan linajati yaumaddin wa naf'an li ibadihil muslimin innahu sami'u du'a'i ibadihi wa qaribun mujib wa man qasadahu la yuhib. Kemudian setelah muqaddimah, hamdalah, sholawat salam, kitab ini sangatlah ringkas dan runtut. Ini kitab yang membahas masalah nanti ada bab toharah, bab sesuci, bab masalah najis, bab masalah wudu, masalah sholat, puasa, zakat, semuanya akan runtut di sini, akan dibahas di kitab ini. Kitab ini saya beri nama At-Takrib dengan harapan para pemula bisa mengambil manfaat dalam masalah cabang syariat dan agama, dan supaya menjadi media bagi kebahagiaanku pada hari pembalasan serta bermanfaat bagi para hambanya dari orang-orang Islam. Sungguhnya dia maha mendengar permintaan hambanya, maha dekat lagi maha mengabulkan. Orang yang memaksudkannya tidak akan sia-sia. Dan Allah
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Jadi Allah itu sudah berfirman dalam Al-Qur'an, jika sesungguhnya hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Tergantung kita. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat kepada kita. Kalau kita jauh, jarang sekali mendekat kepada Allah, Allah pun akan jauh dari kita. Tergantung kita sendiri. Makanya untuk itu dari awal Ramadan kemarin kita sudah diuji, diberikan puasa Ramadan untuk digembleng, mungkin sudah berhasil, alhamdulillah. Dan saat ini alhamdulillah kita istiqomahkan terus, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa berlanjut istiqomah sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terus wa'lam annahu yujadu fi ba'di nusahi hadzal kitabi fi ghari khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakrib wa taratan bi ghayatil ihtisar walidzalika sammaituhu bismain ahaduma fathul qarib al mujib fi syarhi alfadh takrib wa tsani al qaul al muhtar fi syarhi ghayatil ihtisar. Terusnya, ketahuilah dalam sebagian naskah kitab pada mukadimahnya terkadang penamaannya dengan at-takrib. Jadi ada penamaannya dengan kitab ini at-takrib. Dan terkadang pula dengan ghayatul ihtisar, namanya ghayatul ihtisar. Oleh karena itu saya pun dari musannif pengarang kitab ini menamainya dengan dua nama. Pertama, Fathul Qarib Al-Mujib namanya, fi syarhi al-fadhi at-takrib. Kedua dengan nama Al-Qaul Al-Mukhtar fi syarhi ghayatil ihtisar. Jadi kita sering menyebutkan kitab ini apa? Kita ngaji kitab apa? Kitab Fathul Qarib. Itu sudah semuanya pasti paham. Kitab yang membahas masalah fikih, masalah urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya Fathul Qarib Al-Mujib. Qala Syekh Al-Imam Abu Thayyib wa ishtarahu aidan bi Abi Suja Syihabul Millah wad-Din Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Saqallahu tarahu sabibar rahmah wa ridwan wa askanahu ala faradisil jinan. Syekh Al-Imam Abu Thayyib, dan terkenal dengan nama Abi Suja Syihabul Millah, wada Allah memperbanyak curan rahmat dan keridhaannya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin, dan menempatkannya di surga yang tertinggi. Kita berharap semoga dengan kajian kitab dari Abu Suja ini kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, sehingga merupakan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar belajar ilmu agama, ilmu syariat, itu merupakan satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mukadimah, sehingga kita paham kitab ini pengarangnya siapa, terus nanti bahasanya apa. Intinya apapun dari kitab ataupun apapun dari apa yang kita kerjakan, awalilah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, kita terus lanjutkan dengan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu silakan dilanjutkan Pak Rauf. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza wallahu ismul lidzatil wajibil wujud warrahmanu ablaghu minar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku musannaf memulai tulisan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah dalam Bismillah, ada Bismillah, sudah ada Allah. Allah
merupakan nama bagi zat yang wajib adanya. Allahu ismun lidzatil wajibil wujud, sebuah nama zat yang wajib adanya. Itu Allah. War-Rahman, lafaz Ar-Rahman ablaghu minar Rahim. Lafaz Ar-Rahman maknanya lebih luas daripada lafaz Ar-Rahim. Ar-Rahman itu welas di dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahim, Allah hanya belas kasihan cuma di akhirat. Nah, Ar-Rahman sifat Rahman Allah, orang mukmin, orang kafir juga dapat rahmat. Ar-Rahim hanya orang-orang mukmin sebenarnya akhirat. Alhamdulillah wa as-sana 'ala Allah taala bil jamil 'ala jihati ta'zim. Rabbi ayil malikil alamin bi fathil lam wa huwa kama qala Ibnu Malik ismu jam'in khasun biman yaqil. La jam'un wa mufraduhu alamun bi fathil lam li'annahu ismun 'amun lima siwallah wal jam'u khasun biman ya'qilu. Alhamdulillah fal alhamdu merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan atau kebaikan disertai pengagungan. Rabbi, lafal Rabbi yaitu yang maha menguasai. Artinya yang maha menguasai. Al-alamin dengan difathahkan ya sebagaimana pendapat Ibnu Malik pengarang kitab apa Pak? Alfiyah. Kata benda. Al-alamin kata benda jamak yang khusus digunakan bagi yang berakal, bukan seluruhnya. Kata mufradnya tunggalnya alam dengan difathahkan huruf lam yang merupakan nama bagi selain Allah Ta'ala dan jamaknya khusus bagi yang berakal. Makanya tidak bisa dinamakan jamak mudzakkar salim. Al-alamin bukan jamak mudzakkar salim. Kalau dikatakan jamak mudzakkar salim, kenapa maknanya lebih khusus daripada alam? Alamin maknanya Allah khusus digunakan bagi orang yang berakal. Tapi alam masih Allah, selain Allah dikatakan alam. Maka tidak bisa dikatakan al-alamin itu dikatakan jamak mudzakkar salim yang mufradnya lafal alam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiy wa bil hamzi wa tarkih insanun uhya ilaihi bi syar'in ya'malu bih wa in lam yu'mar bi tablighi fa in umira bi tablighi fa nabiyyun wa rasulun aidan wal ma'na yunshi'u as-salata wassalamu alaihi. Dan selawat Allah serta salam atas penghulu kita Muhammad sang nabi, ia dengan hamzah dan tidak dengan hamzah adalah manusia yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat yang dia beramal dengannya walaupun tidak diperintahkan menyampaikannya. Maka jika diperintahkan menyampaikan maka dia nabi dan rasul, maknanya curahkanlah. Lafal nabi dengan hamzah, nabiun atau tidak dengan hamzah yaitu nabiyun maknanya sama, yaitu insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bih. Wa Muhammadun alamun mangkulun min ismi maf'ulin al-mudha'afil 'ain wan nabiyyu badalun minhu aw 'adfu bayanin 'alaih wa 'ala alihi adh-dhahirin hum kama qalahu Syafi'i aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wa bani al-Muttalib wa qila wa akhdarahu an-Nawawi innahum kullu muslim wa la'alla qawlahu adh-dhahirina muntaza'un min qawli ta'ala wa yudhhirakum tadhhira wa 'ala sahabatihi jam'un sahibin nabi wa qaluhu ajma'ina ta'kidun li sahabati. Muhammad dinamakan diambil dari isim mangkul, dinamakan alam mangkul dari isim maf'ul al-mudha'afil 'ain, dan nabi merupakan badal darinya atau ataf bayan. Ini disebut aqaribuhu. Aqaribuhu yang dikatakan Imam Syafi'i artinya yaitu alih yaitu aqaribuhul mu'minin,
mukminun, yaitu kerabat-kerabatnya Nabi yang mukmin dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan dikatakan juga, dan Imam Nawawi memilih kil ini, yaitu innahum kullu muslim, yang menamakan alih keluarganya Kanjeng Nabi, yaitu semua orang muslim. Jadi termasuk kita itu keluarga Nabi, jari ini Imam Nawawi. Jadi seneng awake dhewe. Jadi jari ini keluarganya Kanjeng Nabi. Summa dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasar. Biqaulihi sa'alani ba'dul asdiqa. Asdiqa jam'u sadiqin wa qalu hafizahumullah ta'ala jumlatun du'aiyah an amala mukhtasaran. Huwa ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Fil fiqhi huwa lughatun al-fahm. Wasdilahan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati. Kemudian penulis menyebutkan bahwa dia menulis ringkasan ini karena suatu permintaan. Dalam perkataannya, sebagian al-asdiqa, sahabat-sahabatku memintaku. Lafal asdiqa merupakan jamak dari sodiq. Dan perkataannya, semoga Allah Ta'ala menjaga mereka. Ia merupakan kalimat dua, supaya aku membuat suatu ringkasan. Ia adalah sesuatu yang sedikit lafadznya dan banyak maknanya dalam fikih. Jadi mukhtasar, lafadz apa? Sesuatu yang sedikit lafadznya tapi maknanya banyak dalam kitab fikih. La fikih menurut lughat, menurut bahasa, yaitu pemahaman. Adapun secara istilah, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syar'iyyah al-amaliyah yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang rinci. Jadi kitab fikih itu tidak karangan secara gebut, mboten ya. Jarine wong-wong Wahabi, jare napa Imam Syafi'i itu perusak syariat ya. Ya, perusak syariat. Ya, diarani gebut tanpa dasar. Kitab fikih diambilkan dari dasar-dasar syariat dari Quran, hadis. Beliau musannaf kitab fikih ini sangat alim dalam Quran dan hadis, tidak gebutan ya. Tidak serang gebut mboten. Jadi mboten samamang ngaji fikih anut mazhab Syafi'i termasuk gampang nang surga. Alamatul imami al-'ad al-mujtahid nasir sunnah wa din Abi Abdillah Muhammad bin Idris ibn Abbas ibn Utsman bin Syafi'i asy-Syafi'i. Wulida bi Ghazzah sanata 50 wa 100. Wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh yaumal jumu'ah sal kharajaba sanata 40 wa 200. Jadi kitab fikih ini mengikuti madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, tahun 150 Hijriah. Dan wafat pada hari Jumat akhir dari bulan Rajab tahun 204. Jadi yuswane Imam Syafi'i berarti 54 tahun. Bayangkan usia 54 tahun. Mulai balik Imam Syafi'i, sebelum balik aja umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. 10 tahun hafal Al-Muwatta karangan Imam Malik, kandele paling sakmene. Awake dhewe terus 30 tahun, 40 tahun. Kuliah ayyuhal kafirun ae kelira, kleru. Mulat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasafa al-musannifu mukhtasarahu bi awsafin minha annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz wal ghayatu wan nihayah mutaqaribani wa kadza al-ikhtisar wal ijaz wa minha annahu yuqarribu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsahu wa yusahhilu 'alal mubtadi'i hifdhahu
ay istihdarahu ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdzi mukhtasari. Penulis mensifati ringkasannya dengan ragam sifat, di antaranya pada puncak ringkasan dan akhir rangkuman. Dan kata-kata al-ghayah dan an-nihayah memiliki kedekatan makna. Demikian pula al-ikhtisar dan al-ijaz, di antara sifatnya pula mendekatkan pemahaman pada pelajar kepada cabang fikih untuk mempelajarinya dan mempermudah para pemula untuk menghafalnya. Jadi pada awake dhewe niki pemula ngaji digawe gampang karo pengarang kanggo ngapalno kitab iki, monggo diapalke. Yakni menghadirkannya dari hafalan bagi orang-orang yang berkeinginan menghafal ringkasan ilmu fikih. Cocok Mas. Cocok kon ngapalno diapalno. Wa sa'alani aidan ba'dul asdiqa an ukatsira fihi minal ayil mukhtasari minat taqsimati lil ahkamil fiqhiyyati wa min hasri ay dhabdil khisali al wajibati wal mandubah wa ghairihima fajabtuhu ila su'alihi fi dzalika dhaliban lis thawab minallahi jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari. Dan sebagian sahabat meminta pula supaya aku musannaf memperbanyak di dalamnya, yakni di dalam ringkasan tersebut pembagian-pembagian ahkam hukum-hukum fikhiyah dan dari membatasi, yakni seksama dalam menentukan yang wajib, mandhub dan selain keduanya. Maka aku berkeinginan mengabulkan pada permintaannya karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala atas usaha menulis ringkasan ini. Raghiban ila Allah Subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasar wa fit tawfiqi lis-shawabi wa huwa diddul khata'i. Innahu ta'ala ala ma yasha'u yurid qadirun ay qadir wa bi ibadihi latifun khabir bi ahwali ibadihi. Wal awwalu muktabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Watsani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir. Wal latiful khabir isman min asma'ihi ta'ala wa ma'nal awal al-alimu bi taqa'iqil umur wa mushkilatiha wa yutlaqu aidan bi ma'na ar-rafiqu bihim. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi' hawajihim rafiqun bihim wa ma'na tsani qaribun min ma'nal awal wa yuqalu khabartu syai'a akhbaru fa ana bihi khabirun ay alimun qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Harapan hanya kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi di dalam bantuan dari keutamaannya untuk menuntaskan ringkasan ini. Dan harapan pula hanya kepada Allah untuk mendapatkan taufik dan kebenaran. Ia merupakan lawan dari salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu yang dikehendakinya, yakni diinginkannya, maha mampu, yakni maha sanggup, dan tidak kepada para hambanya maha lembut, dan dia kepada para hambanya maha lembut lagi maha mengetahui. Ya Allah kalau mempunyai keinginan mesti mampu. Ya karek kun fayakun. Ya sanggup, ora kaya awake dhewe ya. Duwe keinginan kadang-kadang ya ora tercapai, wis sampe nggelepung ya ora tercapai. Nggelepung iku apa mbok? Yang pertama, lafaz yang pertama diambil dari firman Allah Ta'ala Allahu latifun bi'ibadi, yaitu Allah maha lembut kepada para hambanya. Allahu latif, latif itu artinya lembut. Nah, lembut, makanya latif lembut. Yang kedua diambil dari firman Allah yang artinya wahwal hakimul khabir, Allah dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Latif dan Al-Khabir merupakan dua nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Al-Latif, Al-Khabir itu termasuk nama-namanya Allah Ta'ala. Makna yang pertama, Al-Latif, yang mengetahui segala sesuatu secara detail dan permasalahan-permasalahannya. Nah ini Al-Latif, makanya ini Gus Latif nih. Latif ini kurang sesuai namanya sebagai doa, yaitu
yang mengetahui segala sesuatu secara detail ya. Ngerti, pinter, sedetail-detailnya suatu permasalahan. Ia kadang dimutlakkan pula pada makna maha lembut, kadang ya diarteni lembut kepada mereka. Maka Allah maha mengetahui tentang para hambanya dan tempat-tempat kebutuhan atau kehendak atau keinginan mereka, lagi maha lembut kepada mereka. Insya Allah maha napa? Maha napa gini kok? Al-Khabir, mengetahui tentang para hambanya dan tempat-tempat kebutuhan Allah ini pol ngertine kebutuhane menungso hambane kabeh kuwi ndek keinginan apa, kebutuhan apa, duwe kehendak apa, Gusti Allah iki maha mengetahui. Makna yang kedua memiliki kedekatan makna dengan yang pertama. Dikatakan khobartu asy-syai'a akhbarahu fa'ana bihi khabirun, yakni mengetahui. Penulis berkata, wal kitabul lughatan masdarun niki Pak, bener Pak? Duh, nggih. Oh, iki ka ono, Pak. Berarti nganu, Pak. Potong. Hilang sitok padha karo iki. Lho. Ndak. Alhamdulillah mukaddimah kitab ini sudah selesai. Kita lanjutkan besok pertemuan minggu-minggu yang depan. Hanya kalau wangsul keting Pak MC. Burung moderat, burung ada pertanyaan. Terima kasih disampaikan Ustadz Mujib dan Ustadz Rauf yang sudah menguraikan mukadimah tentang kitab Fathul Qorib. Semoga menambah keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Selanjutnya yaitu doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Mujib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, kita malam hari ini sudah memulai ngaji gayeng dengan tadi sudah dibacakan mukaddimah dari kitab Fathul Qorib. Jadi kembali lagi sahabat Ansor, kalau ditanya kajiannya apa kitabnya, dijawab kitab Fathul Qorib. Diterusno gak apa-apa. Fathul Qorib. Nah, ngoten nggih boten napa-napa. Al-Masrur. Semoga bermanfaat. Kita baru mukadimah, belum masuk ke bab yang berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya kita masuk bab masalah hukum-hukum toharoh, hukum-hukum bersuci. Itu ada air dan sebagainya, nanti kita bahas. Dan untuk itu silakan ini dibawa pulang untuk dibaca di rumah, sehingga kalau ada pertanyaan kan sudah mulai dari rumah sudah di. Intinya kembali lagi saya tegaskan bahwasanya ngaji itu wajib, bukan sunnah. Jadi ngaji ilmu agama itu hukumnya sangat wajib, bukan cuma wajib, sangat wajib bagi muslim dan muslimat. Amat Itu karena apa? Banget pentingnya. Urusannya bukan urusan dunia, tapi urusan dunia dan akhirat. Jadi semuanya merupakan pemimpin. Dan nantinya kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Siapa yang kamu pimpin dan sudah benarkah atau masih salahkah yang kamu pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi semuanya kalau kita sebagai imam tidak bisa keilmuan agama, terus pasangan kita tidak bisa, nanti apa jadinya keturunan selanjutnya? Justru malah tidak bisa. Yang bertanggung jawab adalah imam keluarga minimal. Makanya
tugas kita sebagai para sahabat Ansor yang sudah menikah ataupun yang mau menikah atau yang belum menikah, makanya yang mau menikah lagi tetap kita harus tekad kita semangat untuk belajar urusan agama atau ngaji ilmu agama, karena kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini sudah kita paparkan mukadimah, kita bacakan bareng-bareng tadi, dan besok kita lanjutkan pada bab-bab berikutnya, dan semoga apa yang kita laksanakan malam ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena tepat malam ini kita awali hari Rabu atau malam Rabu saat nur cahaya, dan biasanya santri-santri kalau ngaji diawali hari Rabu. Pas boten jarak tapi nggih dijarak. Ya niki pun karuan pun niku. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربنا الصغير ولمشايخنا وللمعلمين ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تقول على لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا يا الله وعملا متقبلا وعلما نافعا رافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا خالصا. اللهم يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا الله واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا الله انزل البركه والمغفره والدرجه العاليه في جميع اقوالنا وأحوالنا يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها ولا تعسر علينا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احتم لنا منك بالخير يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah kita lalui. Sini saya sebagai pembawa acara, bila mana memandu acara mulai awal sampai akhir ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi